Lada. Pada tahun 1492, Columbus menemukan adanya tanaman lada di India Barat. Sejak saat itu, lada mulai dikenal oleh masyarakat. Bahkan pada abad pertengahan, lada menjadi rempah-rempah penting sekaligus raja dalam dunia perdagangan. Manfaatnya, lada mengandung zat kimia yang disebut piperin. Piperin inilah yang diduga memiliki banyak manfaat bagi tubuh, seperti mengurangi rasa sakit dan peradangan, serta membantu mengatasi diare, malaria, dan sakit perut. Cengkeh. Cengkeh merupakan tanaman asli Indonesia dari Kepulauan Maluku. Cengkeh pernah menjadi rempah populer dan mahal di masa awal ekspansi. Manfaatnya menjaga kesehatan mata, mengurangi peradangan, menghambat radikal bebas, mencegah bisul dalam perut, serta meningkatkan kesehatan tulang. Cengkeh juga bisa melindungi gigi dan gusi, pun mengurangi pertumbuhan plak dan karang gigi. Kayu manis merupakan rempah yang memiliki aroma khusus dan rasanya yang khas. Kayu manis telah diketahui sejak zaman kuno, pertama kali diimpor ke Mesir 2000 tahun sebelum Masehi. Manfaatnya menurunkan berat badan, baik untuk pengidap diabetes, membantu mengatasi kram menstruasi, mengurangi peradangan, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Pala. Buah pala, Myristica fragrans, merupakan tumbuhan yang berasal dari Kepulauan Banda, Maluku. Sebagai rempah-rempah dengan nilai yang tinggi, buah fuli, salut biji, dan biji pala telah menjadi komoditas perdagangan yang penting sejak masa Romawi. Manfaatnya, menangkal radikal bebas. Pala menyimpan banyak antioksidan termasuk cyanidin, phenylpropanoid, terpen, asam protaketekuat, dan lainnya. Manfaat antioksidan ini juga meliputi pencegahan terhadap kerusakan sel tubuh. Vanila masuk ke Indonesia mulai pada tahun 1819, dibawa oleh ahli botani berkebangsaan Belanda bernama Marshall dan pertama kali ditanam di kebun raya Bogor. Ada 3 spesies utama vanila yang saat ini dikembangkan dan semuanya merupakan tumbuhan yang dibawa dari Amerika Tengah. Manfaat: sumber vitamin B yang baik seperti niacin, tiamin, vitamin B6, dan asam pantotenat yang berperan penting dalam menjaga kesehatan kulit. Vanila memiliki sifat antioksidan yang dapat melindungi kulit dari keracunan akibat polusi lingkungan dan racun. Jahe. Jahe berasal dari Asia Pasifik yang tersebar dari India sampai Cina. Oleh karena itu, kedua bangsa ini disebut-sebut sebagai bangsa yang pertama kali memanfaatkan jahe, terutama sebagai bahan minuman, bumbu masak, dan obat-obatan tradisional. Manfaat: berbagai penelitian menunjukkan bahwa kandungan antioksidan, mineral, dan asam amino dalam jahe dapat membantu melindungi dari penyakit jantung. Minuman jahe juga dapat memperlancar peredaran darah, menurunkan kolesterol, meredakan sakit mah, mencegah serangan jantung, serta menurunkan tekanan darah. Kunyit. Kunyit merupakan tanaman obat berupa semak dan bersifat tahunan atau perennial yang tersebar di seluruh daerah tropis. Tanaman kunyit tumbuh subur dan liar di sekitar hutan atau bekas kebun. Diperkirakan berasal dari Binar pada ketinggian 1.300 sampai 1.600 meter di atas permukaan laut. Ada juga yang mengatakan bahwa kunyit berasal dari India. Manfaatnya bekerja meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan sistem pertahanan tubuh, melawan virus atau bakteri penyebab penyakit, mengurangi rasa mual. Mengenal jalur rempah. Jalur rempah adalah sebutan suatu jalur khusus yang ditujukan sebagai bentuk penggambaran dan juga untuk melacak kembali rute lintas benua. Kisah jalur rempah sesungguhnya merupakan sebuah pemahaman terhadap jalinan hubungan niaga antara wilayah sumber asal komoditas dan wilayah pasar konsumennya. Barang berharga bukan satu-satunya hal yang dipertukarkan para pedagang baik dalam negeri maupun dari luar Nusantara. Bahkan lebih dari itu, yaitu pertukaran pengetahuan baru tentang bangsa dan agama mereka, bahasa, seni, dan keterampilan ilmiah. Pengaruh jalur rempah. Jalur rempah sebagai jalur budaya dalam perdagangan rempah di Nusantara, meninggalkan jejak peradaban berupa peninggalan situs sejarah. Ritus budaya sebagai melahirkan beragam produk budaya yang terinspirasi dari alam Nusantara yang kaya. B. Jalur rempah sebagai rujukan diplomasi budaya. Jalur rempah menjelma sebagai ruang silaturahmi antara manusia lintas bangsa sekaligus sarana
pertukaran dan pemahaman antar budaya. C. Jalur rempah untuk kesejahteraan masa depan. Jalur rempah berperdagangan ke depan. Program ini berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya jalur rempah, baik warisan budaya tak benda maupun cagar budaya nasional, untuk modal meningkatkan kesejahteraan bersama yang lestari. Persaingan dagang rempah internasional masa lampau. Anthony Reid, peneliti sejarah Asia Tenggara, mencatat berbagai hal menarik yang membuat pemburuan rempah kepulauan di Nusantara di abad ke-15 melonjak pesat. Kekuasaan dinasti yang kedua di bawah Kaisar Yongle 1403-22 adalah periode yang berperan penting dalam peningkatan perdagangan cengkeh dan lada. A. Renaissance dan kebutuhan rempah. Setelah zaman Reconquista, Eropa mengalami zaman Renaissance atau zaman pencerahan. Salah satunya adalah perkembangan ilmu kedokteran dan pengobatan. Akibatnya, muncul kebutuhan yang tinggi terhadap tanaman-tanaman rempah yang selama 200 tahun sebelumnya hanya bisa diperoleh dari tangan pedagang-pedagang Islam. Hal ini yang membuat pelaut-pelaut Ibria masih dengan spirit Reconquista mengitari Tanjung Harapan untuk mencari sumber muasal rempah eksotis di tanah India. Hal ini pula yang kemudian membuat mereka bisa sampai ke benua Amerika. Monopoli kolonial. Saat Portugis menguasai Malaka, para ahli sejarah mencatat periode ini sebagai pembawa perubahan berikutnya. Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Demak Bintara, dan Kerajaan Ternate adalah pembawa spirit anti-kolonialisme yang akan menentukan arah zaman beberapa abad sesudahnya. Paruh kedua abad ke-17, kompetensi internasional untuk menguasai komoditas-komoditas berharga dari Asia Tenggara hanya tinggal menyisakan beberapa pemain saja. Puncak Portugis yang menjadi rezim penjaga benteng kekuasaan kalah oleh kemunculan VOC yang datang dengan kapital dan organisasi armada laut yang lebih modern. Pada 1641 hingga periode-periode berikutnya, VOC yang menjadi perusahaan swasta paling kaya di sepanjang zaman menerapkan kebijakan monopoli dan tanam paksa yang mengubah warna perdagangan dunia. Mengapa bangsa barat membutuhkan rempah-rempah? A. Untuk menghangatkan tubuh. Karena letak astronomisnya, benua Eropa terkenal dengan musim dinginnya. Rempah-rempah sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa karena setiap tahun dilanda musim dingin dan membutuhkan rempah-rempah untuk menghangatkan tubuh. B. Pengawet makanan. Rempah-rempah yang memiliki beragam manfaat lainnya, yakni sebagai pengawet makanan. Manfaat rempah ini karena keberadaan senyawa antimikroba dan antioksidan yang secara alami terkandung di dalamnya. Penyempurna cita rasa makanan. Orang-orang Eropa sangat menyenangi rempah-rempah karena mampu menyempurnakan cita rasa makanan. Bahkan, rempah-rempah adalah penyedap makanan yang menjadi pertarungan gengsi para bangsawan Eropa di meja makan. D. Bahan obat-obatan. Rempah-rempah merupakan komoditas perdagangan yang menjadi primadona di Eropa karena juga dapat berfungsi sebagai obat.